itu kan evolusi sebenarnya. Terus kalau bahasa Arabnya itu tanazu'ul baqo, yang seleksi alam. Seleksi alam. Jadi yang kuat dialah yang menang gitu kan. Tapi kan memang kita hadapi dalam sekarang ini kan memang yang kuat yang menang kan. Memang mungkin beberapa spesies zaman dulu itu kan bisa punah lah ya. Nah tetapi kayak kemudian ketika ditarik dalam masalah ranah agama, apakah manusia itu berasal dari kera dan lain sebagainya macam itu menjadi menarik karena apa yang kita mapankan di sekolah berupa teori Darwin itu ternyata belum matching dengan apa yang ada dalam kitab suci gitu loh. Tapi kan kan istilahnya saya mendapatkan jawaban tentang istilahnya sanggahan dari teori itu ya dari Harun Yahya juga. Jadi kalau yang saya tangkap dari Harun Yahya itu dia mengatakan bahwa sebenarnya Darwin itu kan dia bisa mengatakan bahwa manusia dari kera itu kan dia menyatukan fosil. Jadi ada ditemukan fosil ini, kemudian dia hubung-hubungkan, oh ternyata dihubungkan jadi bentuk seperti ini, oh berarti dia simpulkan, oh berarti pada tahapan ini bentuknya seperti ini. Dia nemu lagi itu menurut Darwin. Nah terus menurut Harun Yahya? Enggak, itu menurut Harun Yahya. Jadi dia menyanggah bahwa teori Darwin itu belum tentu istilahnya organismenya seperti itu, karena itu kan ditemukan dia dalam bentuk fosil itu kan tidak pernah lengkap. Iya, makanya tidak pernah lengkap utuh satu ini kan paling cuma tangannya kemudian direkayasa. Nah itu dihubung-hubungkan sama dia, digabung kemudian menjadi satu rangkaian, satu rangkaian baru kemudian disimpulkan, oh berarti ini bentuknya seperti ini. Itu kan hanya imajinasinya dia kan ya, gitu loh. Jadi istilahnya kita bisa menyanggah dari teori itu ya dari itu, karena nggak mungkin kita nemu fosil itu langsung bentuknya full dari kepala sampai ke kaki. Terus misalnya Darwin bilang hewan satu berevolusi menjadi hewan lain, berarti kan butuh jutaan waktu, jutaan tahun. Nah sekarang fosil untuk perantaranya itu juga nggak pernah ditemukan kan gitu kan, salah satu bantahannya kan. Betul sekali. Ya tapi ya gimana termasuk kan menurut saya seandainya toh dinosaurus berarti nggak ada. Ya kalau dinosaurus mungkin ya ada kan, cuma kan bentuknya nggak seperti yang kita kenal ya, seperti di Jurassic Park itu ya. Terus kemudian karena kan cuma kepalanya toh gitu kan, itu kan dihubung-hubungkan kan, disambung-sambungkan. Terus kemudian kan apa kalau mengenai apa hewan yang manusia berasal dari kera itu kan seandainya toh misalkan manusia itu berasal dari kera dari sejak tahun berapa lah kita katakan, itu sampai sekarang kan nggak ada juga manusia yang berubah jadi kera atau kera yang berubah jadi manusia kan. Kan nggak ada ya, kan jutaan tahun ya. Kan kita ya paling tidak kan ada prosesnya kan padahal ada prosesnya ada kan apa, jadi prosesnya itu manusia semakin lama itu semakin menyusut untuk tubuhnya. Iya juga ya, iya kan. Jadi Nabi Adam itu berapa hasta itu? 90 hasta pokoknya itu sekitar 30 meter loh. Iya. Terus kita pikirkan kita sekarang nggak ada manusia setinggi 30 meter, berarti kan tambah lambat laun tambah menyusut. Tapi kalau misalkan kita mungkin bentuknya nggak berubah, cuma bentuk tubuhnya tapi ya mungkin tapi struktur. Ketika misalkan kan kita percaya sama teori Darwin, berarti kan alangkah kurang ajarnya kita. Lo kenapa? Ya masa Nabi Adam wujudnya kera itu kurang ajar kita itu. Yo gini Kang, ada yang menarik. Sampai ngerti pewayangan Jawa nggak? Apa? Ada manusia biasa. Kemudian ada tokoh Rahwana. Rahwana itu apa? Raksasa toh. Nah ada Anoman. Anoman itu manusia kera. Raksasa, manusia kera, manusia. Sampai bayangin nggak? Kira-kira kok bisa ada imajinasi? Kalau memang wayang itu imajinasi, ada 3 tokoh ini. Jangan-jangan memang zaman dulu itu ketika Nabi Adam diturunkan pertama kali ya di dunia dari surga gitu kan. Itu memang sudah ada komunitas itu. Manusia raksasa ya, manusia kera terus manusia. Akhirnya tapi punah yang eksis manusia ini. Belum lagi pertanyaan selanjutnya, Gatot Kaca. Ototnya dari kawat. Balungnya besi. Itu apa kalau nggak robot? Bentar. Loh, itu robot. Besinya SNI enggak ini? Hah? Besinya SNI enggak? SNI. Itu robot itu. Itu robot. Nah, kira-kira tapi masuk nggak ya kalau kan Gatot Kaca kan dia sempat bertapa di Kawah Condrodemuka kan. Lah kalau robot Kawah Condrodemukonya apa? Sekarang gini. Pabrik. Enggak. Apa? Sampean tahu dataran tinggi
nomor 2 di dunia. Kalau yang paling tinggi itu Tibet, dataran tinggi Tibet. Nomor 2 di mana? Nggak tahu di mana. Di Jawa. Iya kan? Dataran tinggi apa itu? Dieng. 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 Itu kan ada Kawah Chandra di Muka di situ. Ya kita nama-namanya aja itu. Sebentar. Logis nggak kalau zaman dulu itu Kawah Chandra di Muka itu dulunya gunung berapi yang aktif, tapi dengan kawahnya itu terenganga ini ada lava di situ. Nah, untuk membentuk suatu baja stainless steel atau titanium itu kan dibutuhkan derajat Celcius yang ribuan derajat Celcius. Nah itu dibentuknya di situ. alami masuk kan ya ini dimasuk-masukkan aja. Ya enggak, itu kita mencoba untuk apa ya, mengungkit memadankan ya, siapa tahu ketemu jalan keluarnya. Nah kalau sampai bilang pabrik, ya pabriknya dulu di sana ada laboratorium besar bagaimana besi itu supaya kuat ya, dalam bentuk robot diciptakan, maka besinya itu dipanaskan di kawah gunung berapi. Masuk kan? Ya, masuk. Ya. Berarti peradaban zaman dulu hebat tuh. Ya, lebih canggih ya. Lebih canggih. Meskipun sekarang canggih tapi ya dulu canggih juga. Lebih canggih. Ya kayak misalnya pernah dengar nggak? Sampai kan biologi ada abiotic oil. Jadi minyak bumi ini kan selama ini kita pahami bahwa dia berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang telah lampau. Tapi ternyata ada juga teori, tapi ini enggak terkenal, teori yang mengatakan bahwa minyak bumi itu bisa diperbarui. Jadi ada sebuah sumur minyak bumi di Rusia itu kosong, enggak ada isinya. Tapi setelah 20 tahun dipompa lagi ada isinya. Berarti kan nggak mungkin kalau itu habis, berarti ada terus terproduksi terus. Nah, dia minyak bumi itu dari teori ini itu bukan berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah lama, tapi dari memang dari alam. Dari alam. Nah itu abiotic oil. Nah mungkin nggak zaman dulu, mungkin ada teknologi yang bisa menggunakan itu, sudah menggunakan itu, bahkan lebih canggih lagi. Ada kayak batu yang mungkin bisa, banyak ya teori-teori seperti ini. Ada yang pakai jadi kita ngecas HP kan pakai kabel. Nanti ngecas HP pakai wifi, jadi tanpa kabel listriknya itu. Ion positif, ion negatif. Nah nanti jadi piramida gini, ini ion positif, di rumah-rumah tuh ion negatif. Nah ini bisa ya itulah. Saya kira kalau ini dikembangkan teknologi ramah lingkungan, bangkrut semua negara-negara, perusahaan-perusahaan besar itu bangkrut. Makanya nggak dibiayai untuk pendanaan penelitian seperti itu. Ya mungkin seperti itulah. Sekarang ada pembangkit listrik tenaga ombak itu, setiap hari ada ombak cekrek. Nah itu kan dibuat untuk listrik kan murah sekali. Tapi kalau itu kalau yang saya pelajari itu kan tenaga ombak itu kan termasuk energi alternatif ya. Iya. Nah, itu kan alternatif. Salah satu kelemahan energi alternatif itu ya sarana prasarananya itu lebih mahal karena kan dia butuh istilahnya butuh penelitian, kemudian terus barang-barangnya, benda-bendanya, komponennya itu bukan komponen yang biasa. Jadi lebih mahal dia biasanya. Saya malah mikir gini, bisa nggak ini wabah ini kita jadikan suatu yang menguntungkan, misalnya pembangkit listrik tenaga corona. Ya bisa, nggak bisa. Loh, sekarang gini, orang yang kena corona, di gejalanya adalah panas tinggi. Nah semua yang panas tinggi itu dengan diciptakan suatu alat, panasnya itu diambil sehingga dia panasnya turun. Nah panas yang diambil ini untuk menggerakkan turbin jadi listrik. Mana bisa kan? Sebenarnya kan gini kan, kenapa